Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rifat Amin Namratul Husna, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara, semester 1B, Prodi Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat skolastik. Pada materi filsafat skolastik ini, terdiri dari dua sub pembahasan, yaitu pengertian filsafat skolastik dan masa skolastik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian filsafat skolastik. Filsafat skolastik disebut juga dengan filsafat abad pertengahan. Skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Dalam bahasa Inggris sering disebut dengan tempat menuntut ilmu. Istilah skolastik pun berasal dari bahasa Latin, yaitu scholasticus, yang dimaksudkan untuk guru mengajar di sekolah-sekolah. Dengan demikian, istilah skolastik berarti sesuatu yang berkaitan dengan sekolah. Skolastik menjadi istilah yang digunakan dan populer untuk filsafat pada abad 9 sampai 15, yang mempunyai corak khusus, yaitu filsafat yang dipengaruhi agama, khususnya dalam gereja Kristen. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat skolastik adalah filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Yang kedua, filsafat skolastik adalah filsafat yang mengabdi pada teologi atau filsafat yang rasional, yaitu memecahkan persoalan-persoalan mengenai berpikir, sifat ada, kejasmanian, baik buruk. Kemudian yang ketiga, filsafat skolastik adalah suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat. Yang keempat, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Kemudian filsafat skolastik ini dapat berkembang dan tumbuh karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor religius, dan yang kedua adalah faktor ilmu pengetahuan. Dari faktor religius, maksudnya adalah keadaan lingkungan saat itu yang berkehidupan religius. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini suatu perjalanan ke tanah suci Yerusalem. Dunia ini bagaikan negeri asing dan sebagai tempat pembuangan limbah air mata saja atau tempat kesedihan. Sebagai dunia yang menjadi tanah airnya adalah surga, manusia tidak dapat sampai ke tanah airnya dengan kemampuan sendiri, sehingga harus ditolong. Maka hanya dengan jalan pengampunan inilah manusia dapat tertolong agar dapat mencapai tanah airnya, yaitu surga. Anggapan dan keyakinan inilah yang dijadikan dasar pemikiran filsafatnya. Kemudian faktor ilmu pengetahuan. Pada saat itu telah banyak didirikan lembaga pengajaran yang diupayakan oleh biara-biara, gereja, ataupun dari keluarga istana. Kepustakaannya diambilkan dari para penulis Latin, yaitu Arab atau Islam dan Yunani. Kemudian materi yang kedua adalah masa skolastik. Masa skolastik itu sendiri terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal, skolastik puncak, dan skolastik akhir. Yang pertama adalah skolastik awal. Periode skolastik awal berlangsung dari tahun 800 sampai 1200. Masa ini ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang harmonis antara agama dan filsafat. Hal yang menonjol pada periode awal skolastik adalah mengenai universal paham dan pandangan Agustinus dan Neoplatonisme, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam berbagai aliran pemikiran yang berkembang. Pada periode ini juga hanya dibicarakan mengenai pembuktian adanya Tuhan berdasarkan rasio murni, jadi tanpa berdasarkan kitab suci. Problem yang sangat didiskusikan pada masa ini adalah masalah universalia dengan konfrontasi antara realisme dan nominalisme. Selain itu, dalam abad ke-12 ada pemikiran teoretis mengenai filsafat alam, sejarah dan bahasa.
Pengalaman mistik atas kebenaran religius pun mendapat tempat. Saat ini merupakan zaman baru bagi bangsa Eropa. Hal ini ditandai dengan skolastik yang di dalamnya banyak diupayakan pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah. Pada mulanya, skolastik ini timbul pertama kalinya di Biar, Italia Selatan, dan akhirnya sampai berpengaruh ke Jerman dan Belanda. Filosof pada masa skolastik awal adalah Peter Abelardus. Ia dilahirkan di Le Palais, Prancis. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangannya sangat tajam, sehingga seringkali bertengkar dengan para ahli pikir dan pejabat gereja. Ia termasuk orang konseptualisme dan sarjana terkenal dalam sastra romantik sekaligus sebagai rasionalistik. Artinya, peranan akal dapat menundukkan kekuatan iman. Iman harus mau didahului akal. Yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. Yang kedua adalah skolastik puncak. Skolastik puncak berlangsung dari tahun 1200 hingga 1300. Masa skolastik puncak merupakan masa kejayaan skolastik yang berlangsung pada tahun 1200 sampai tahun 1300. Masa ini juga disebut masa berbunga. Masa ini ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan serta memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut ini alasan atau pendapat mengapa masa skolastik mencapai puncaknya. Ada 3 alasan atau 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah adanya pengaruh dari Aristoteles, Ibnu Rashid, Ibnu Sina sejak abad 12 sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang lurus. Kemudian pendapat yang kedua, tahun 1200 didirikan Universitas Alma Mater di Prancis. Universitas ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah berdirinya ordo-ordo. Ordo-ordo inilah yang muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Kemudian beberapa filosof terkemuka pada masa skolastik puncak. Yang pertama adalah Albertus Magnus. Di samping sebagai biarawan, Albertus Magnus juga terkenal sebagai cendekiawan abad pertengahan. Ia mempunyai kepandaian yang sangat luar biasa. Di Universitas Padua, ia belajar artes liberal, ilmu-ilmu pengetahuan alam, kedokteran, filsafat Aristoteles, belajar teologi di Bologna, dan masuk Ordo Dominican tahun 1223. Kemudian masuk ke Köln menjadi dosen filsafat dan teologi. Terakhir dia diangkat sebagai uskup agung. Pola pemikirannya meniru Ibnu Rashid dalam menulis tentang Aristoteles. Kemudian filosof yang kedua adalah Thomas Aquinas. Nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas. Ia mengimbau bahwa orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah atau hukum pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara ketuhanan, walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berada di luar kekuatan pemikir. Kemudian yang ketiga adalah skolastik akhir. Skolastik akhir ini berlangsung dari tahun 1300 sampai 1450. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jemu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperhatikan stagnasi atau kemandegan. Berikut ini merupakan filosof yang berpengaruh pada masa skolastik akhir. Yang pertama adalah William Octave. Pendapatnya, pemikiran manusia hanya dapat mengetahui barang-barang dan kejadian-kejadian individual. Konsep-konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan. Pemikiran yang demikian ini dapat dilalui hanya lewat intuisi, bukan logika. Kemudian, filosof yang kedua adalah Nicholas Caussasus.
Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu lewat indera, akal, dan intuisi. Dengan indera kita akan mendapat pengetahuan benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal kita akan mendapat bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera. Kemudian dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pembahasan skolastik Islam terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode mutakallimin. Yang kedua, periode filsafat Islam. Banyak buku filsafat dan sejenisnya mengenai peranan ahli pikir Islam atas kemajuan dan peradaban Barat sengaja disembunyikan karena mereka tidak mengakui secara terus terang jasa para ahli pikir Islam itu dalam mengantarkan kemoderatan Barat. Oke, kesimpulan dari materi filsafat skolastik ini adalah filsafat skolastik adalah filsafat yang mendominasikan kepada ilmu pengetahuan, berpikir yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang mempengaruhi persoalan-persoalan berpikir seseorang. Filsafat skolastik muncul pada abad ke-8 Masehi setelah pemikiran filsafat patristik mulai merosot pada abad ke-5 hingga ke-7. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya filsafat skolastik adalah faktor religius dan faktor ilmu pengetahuan. Sekian tadi materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi filsafat skolastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.